Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Lestari. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan sesuatu tentang etika bisnis dan kewirausahaan. Apa sih etika bisnis dan kewirausahaan itu? Etika bisnis dan kewirausahaan itu adalah seorang wirausaha harus mampu menjaga dan melestarikan etika bisnis, yaitu suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma, yang merupakan suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Apa sih peran etika dalam aktivitas kewirausahaan? Perusahaan menjadi terpercaya. Manfaat dari etika bisnis akan menunjukkan perusahaan memiliki kejujuran dan tidak akan membohongi pelanggan. Kepercayaan pelanggan pada perusahaan pun menjadi semakin meningkat, karena perusahaan dinilai sangat loyal dalam melakukan bisnis dengan pelanggannya. Berikut ada cara mempertahankan standar etika dalam kewirausahaan. Yang pertama, ciptakan kepercayaan perusahaan. Seperti halnya memberikan kepedulian dan kepercayaan Anda di tempat kerja, atau segera akui kekurangan serta kesalahan Anda ketika Anda memiliki kesalahan di tempat kerja. Selanjutnya, kembangkan kode etik. Mengembangkan kode etik seperti menjaga kesopan santunan di lingkungan kerja atau perusahaan sekalipun. Selanjutnya ada jalankan kode etik secara adil dan konsisten. Jalankan kode etik secara adil dan konsisten seperti memperlakukan karyawan secara setara atau fair, dan tidak boleh itu yang namanya membedakan suku, agama, atau ras sekalipun. Berikutnya, lindungi hak perorangan. Misalnya, seperti kesehatan mental karyawan itu masuk ke dalam hal yang paling mendasar, hak asasi manusia yang paling mendasar. Dan itu sangat sering ditemui di kalangan para karyawan yang bekerja di bawah tekanan, karena dengan berjalannya waktu akan berpotensi stres jika tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya, adakan pelatihan etika. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan peserta dapat memahami bagaimana dalam bersikap dan beretika dalam lingkungan pekerjaan. Lalu yang terakhir ada lakukan audit etika secara periodik. Audit merupakan cara terbaik untuk mengevaluasi aktivitas sistem etika, karena hasil sistem evaluasi tersebut akan memberikan suatu sinyal kepada karyawan bahwa etika bukan sekedar bercandaan. Lalu ada contoh sederhana penerapan etika bisnis, seperti menyebut nama klien dengan baik, hadir tepat waktu saat janji temu, berdiri saat berkenalan, tidak segan mengucapkan terima kasih, serta membayar tagihan rapat. Selanjutnya ada dampak negatif etika bisnis. Jika etika bisnis tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkungan bisnis, perilaku bisnis yang tidak beretika ini secara eksternal akan menjatuhkan kredibilitas perusahaan tersebut, yang berakibat lanjut pada kekhawatiran rekanan bisnis terhadap kemungkinan akan terseret dalam kasus hukum atau dirugikan secara ekonomi. Dan secara internal akan terjadi hilangnya rasa hormat dari karyawan terhadap atasan, dan berakibat lanjut pada turunnya etos kerja karyawan karena ketidakhadiran panutan beretika dari pimpinannya. Selanjutnya ada 3 faktor, yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku etika. Yang pertama, perbedaan budaya bisnis di Indonesia dengan negara lain tentu akan berbeda. Kedua, pengetahuan. Semakin banyak ilmu, semakin banyak pengalaman tentu sangat berpengaruh pada cara seseorang beretika atau berperilaku dan mengambil keputusan-keputusan yang etis.
terakhir, perilaku organisasi. Apakah masih diperlukan etika bisnis di zaman globalisasi seperti sekarang ini? Tentu saja, etika menjadi titik sentral dalam setiap kegiatan bisnis yang berskala global karena bisnis tidak cukup dijalankan berdasarkan transaksi yang diikat oleh kontrak-kontrak formal dan legal saja, tetapi juga perlu dilandasi oleh rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam proses transaksi tersebut. Selanjutnya, manfaat etika dan kewirausahaan. Manfaat etika ada 4. Etika menjadi jembatan penghubung antara nilai dalam kehidupan seperti budaya dan nilai keagamaannya. Kedua, menjadi pembeda antara yang baik dan buruk. Ketiga, mendorong individu untuk bersifat kritis. Serta etika bermanfaat sebagai pendirian di dalam diri kita sendiri. Dan masih banyak lagi. Serta contoh kewirausahaan. Contoh manfaat kewirausahaan ada memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, menciptakan teknologi, produk dan jasa baru, serta pengubah dan meremajakan pasar. Lalu macam-macam etika. Ada deskriptif, normatif, umum, khusus. Apa sih deskriptif? Etika deskriptif itu? Etika deskriptif adalah etika yang mempelajari sikap dan perilaku manusia secara kritis dan rasional. Etika normatif adalah etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Etika umum adalah etika yang berbicara tentang berbagai kondisi dasar manusia dalam bertindak etis. Yang terakhir, etika khusus merupakan implementasi prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan secara khusus. Selanjutnya, contoh dari macam-macam etika. Contoh dari etika deskriptif ada menjaga sopan santun ketika berbicara di depan umum, berpikir rasional dalam mengambil keputusan, berpikir kritis dalam menentukan tujuan. Dan contoh dari etika normatif ada anak muda yang taat pada orang yang lebih tua. Terus, jika manusia melakukan pencurian, maka termasuk tindak kejahatan. Serta meyakini bahwa berbohong adalah dosa. Contoh dari etika umum, menghormati orang lain, tidak berbuat semena-mena, rajin beribadah, serta menghormati orang tuanya. Etika khusus, contohnya etika individual yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap diri sendiri. Dan etika sosial yang berhubungan dengan kewajiban, sikap, hingga pola perilaku manusia sebagai umat manusia. Lalu ada pentingnya etika bisnis dalam kewirausahaan. Pertama dan terpenting, hal ini membuat bisnis tetap berjalan dalam batas-batas hukum. Memastikan bahwa mereka tidak melakukan kejahatan terhadap karyawan, pelanggan, konsumen pada umumnya, atau pihak lain. Lalu etika dalam bisnis dapat berubah atau ada aturan baku yang mengaturnya? Bisa saja etika bisnis berubah, karena relativisme itu sendiri ialah berarti paham yang percaya bahwa segala sesuatu itu bersifat tidak mutlak, mulai dari pengetahuan maupun prinsip. Tidak ada aturan baku. Jadi dari kesimpulan yang tadi saya bahas, etika bisnis dan kewirausahaan adalah hal yang penting dalam lingkungan bisnis, baik perusahaan besar atau organisasi kecil sekalipun. Banyak dampak negatif yang akan didapat jika menjalankan etika bisnis dengan tidak sesuai seperti yang dijelaskan di atas, serta sebaliknya. Dapat berdampak positif juga bagi perusahaan jika kita menjalankan sesuai prosedur. Itu saja dari saya Sylvia Lestari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.